Ya, sama-sama kita nantikan bagaimana jalannya pertandingan Indonesia melawan Vietnam malam nanti di Gelora Bung Karno, Jakarta. Langsung saja kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama rekan kami Faisal Kreb yang mungkin bisa memprediksi ya kira-kira jalannya pertandingan malam nanti seperti apa, suasana di Gelora Bung Karno juga seperti apa pagi hari ini. Betul. Faisal Kreb, halo selamat pagi. Ya, Faisal Kreb, silakan. Ayo, bagaimana dengan kekuatan skuad Garuda? Faisal Kreb ini mungkin nanti bisa didalami ya di sana ya. Ya, selamat pagi Sira, Vena, dan pemirsa. Malam nanti Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pasukan Garuda akan menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Dan untuk mengetahui secara detail dan mendalam terkait persiapan akhir dari pasukan Sintayong ini, kita nanti akan membahas itu secara lengkap sesaat lagi di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama narasumber yang luar biasa dan juga mantan pemain tim nasional. Kabarnya saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, Vena dan Cia, seperti kita ketahui bersama juga pada sesi press conference kemarin siang, Sintayong menyatakan juga sudah siap tempur untuk memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti menghadapi Vietnam. Sintayong yang didampingi oleh Sandy Walsh juga kemarin menyatakan bahwasanya Vietnam bukan lawan yang mudah, tetap mewaspadai penampilan Vietnam sendiri yang sangat berambisi untuk mencuri poin di Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Dan tentunya berkat dukungan publik dan doa pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia bisa meraih maksimal di laga malam nanti. Oh ya, dan seperti saya katakan, untuk membahas ini secara lengkap dan mendalam, tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu pengamat sepak bola yang sudah tak asing lagi. Dia adalah Bung Opan Lamara. Selamat pagi, Bung Opan. Selamat pagi, Kreb. Assalamualaikum. Dan satu lagi kita juga punya mantan pemain tim nasional, Bung Ferry Sandria. Selamat pagi, Bung Ferry. Ya, Bung Opan, sebelum kita bicara teknis, gimana Anda melihat situasi terakhir kondisi tim nasional kita yang belakangan ini banyaknya gelombang pemain diaspora yang masuk ke skuad kita dan juga badai cedera yang banyak menimpa skuad Sintayong jelang pertandingan menghadapi Vietnam. Iya, Kreb dan juga Bang Ferry, pertama adalah tentang antusiasme publik sepak bola Indonesia. Sebagaimana informasi yang kita dapat bahwa beberapa hari yang lalu dikabarkan tiket sudah ludes terjual, Kreb. Tidak kurang dari 60.000 tiket yang disiapkan oleh panitia sudah habis semuanya. Nah, ada dua alasan menyangkut antusiasme publik ini. Yang pertama adalah ini adalah prakualifikasi Piala Dunia. Artinya ini adalah kualifikasi level tertinggi yang diikuti oleh timnas senior kita setelah Piala Asia yang lalu. Yang kedua, lagi-lagi lawan kita adalah musuh babuyutan kita Vietnam. Tanpa embel-embel Piala Dunia saja, setiap kita menghadapi Vietnam, pasti antusiasme publik akan sangat tinggi, sama seperti kita menghadapi Malaysia ataupun Thailand, Kreb. Kalau kita berbicara tentang bagaimana timnas kita nanti secara umum, bagaimana dukungan dan juga pendapat dari publik, maka tidak bisa kita salahkan jika publik sepak bola Indonesia hanya menuntut satu hal, yakni kemenangan. Nah, ini tentu kaitannya dengan materi pemain yang telah dimiliki oleh timnas saat ini. Kita kesampingkan tentang pro dan kontra atas naturalisasi yang menghiasi pemain-pemain di timnas kita saat ini. Kita fokus pada satu timnas. Kita sebut saja bahwa ini adalah timnas kita yang bertabur bintang, ya. Hampir semua pemain yang menghiasi timnas kita kali ini adalah pemain yang bermain di luar negeri, ya, kecuali penjaga gawang dan beberapa pemain lainnya. Oleh karena itu dukungan publik, harapan publik itu sangat tinggi. Dan mereka hanya memberikan satu harapan, yakni satu kemenangan saja. Nah, bergabungnya juga 5 atau 4 pemain terbaru, pemain anyar, ya, yang baru mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia beberapa yang lalu juga menjadi menjadi pembuktian lain yang ditunggu-tunggu oleh publik nanti malam. Oleh karena itu,
sekali lagi, laga ini sangat menarik antusiasme dari publik Indonesia. Tidak heran, tiket jauh hari sebelumnya sudah habis. Kemudian mereka memberikan harapan hanya satu, yakni tidak boleh ada hasil yang lain kecuali kemenangan, Rep. Ya, itu kalau tadi dari pengamat. Nah, sekarang kayaknya lebih afdol juga kalau kita tanya dari pelaku lapangan hijau nih, mantan pelaku lapangan hijau, Bang Terry Sandria. Gimana, Bang? Menurut pengalaman Abang, atmosfer pertandingan saat Indonesia menghadapi Vietnam itu seperti apa sih, Bang? Baik itu dari sisi permainan maupun fisik, daya juang dan cara bermainnya mungkin seperti apa, Bang? Sepengalaman saya setiap bermain bertemu dengan tim Vietnam ini, yang pertama adalah mereka tuh ulet, yang kedua dia itu disiplin, ya disiplin untuk menjaga lawan, dan yang ketiga itu mereka itu punya kecepatan. Rasa tanggung jawab tim Vietnam ini benar-benar luar biasa, gitu. Tanggung jawab untuk yang pertama, yang pastinya untuk memenangkan pertandingan. Itu pengalaman saya. Untuk membuat gol, satu gol pun ke gawang Vietnam tuh sangat susah sekali. Karena memang mereka tuh kompak, ulet, dan disiplin gitu loh. Tapi kan mungkin berbeda Vietnam zaman Abang dulu dengan Vietnam yang sekarang. Atau ya, gimana? kalau bedanya, kalau dulu memang mereka agak sedikit kasar ya. Agak sedikit kasar, biasalah buat provokator. Di Vietnam sekarang juga masih ada lah buat provokator, tapi nggak begitulah ya. Tapi mudah-mudahan nanti malam tim kita tidak terpancing soal itu, gitu. Soalnya begini, yang saya lihat beberapa pertandingan timnas senior ini yang diasuh oleh Sintayong baru pecah telur kemarin tuh ya, pecah telur kemarin di Piala Asia. Ya mudah-mudahan ini bisa menyambung untuk dalam liga pertandingan terakhir ya. Tiga pertandingan terakhir. 5-5 ya. Yang pasti ya saya sebagai mantan berdoa semoga nanti malam timnas kita bisa menangkan pertandingan. Gitu. Siap. Jadi provokator tidak hanya di dunia politik ya, di lapangan hijau Di juga. lapangan Ya? hijau juga ada. Ya, Bung Opan, Ya. sebelum kita lanjutin kayak pembicaraan kita makin seru. Kita akan kembali setelah commercial break saat lagi. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.